Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita pada pertemuan ke-9 pelajaran IPA kelas 8. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MPD. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya jika Ibu mengulang sedikit materi kita sebelumnya. Adapun materi kita sebelumnya adalah tentang usaha atau kata lainnya kerja. Usaha adalah besarnya gaya dan perpindahan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan usaha atau kerja dengan mudah, maka kita menggunakan alat bantu yang disebut dengan pesawat sederhana. Adapun jenis pesawat sederhana yang kita bahas yaitu katrol, bidang miring, dan tuas atau pengungkit. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang katrol dan bidang miring. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Mari ikutin pelajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat. Oke. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, hektar, pembuka tutup botol, jungkat-jungkit, pemecah biji kenari, linggis, sekop, dan contoh-contoh lainnya. Sistem tuas ada 3 bagian, yaitu 1. Tumpu atau disimbolkan dengan huruf T, yaitu tempat tumpuan bagi pengungkit. Yang kedua, gaya beban atau FB, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Ketiga, gaya kuasa atau FK, yaitu tempat di mana gaya kuasa diberikan. Kemudian sebagai tambahannya, pada tuas ada bagian yang namanya LB atau lengan beban, yaitu jarak antara tumpu dan gaya beban. Kemudian LK yaitu lengan kuasa, yang mana merupakan jarak antara tumpu dan gaya kuasa. Berdasarkan dari sistem kerjanya, tuas terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, tuas jenis 1, yaitu tuas yang tumpunya terletak di antara gaya beban dan gaya kuasa. Oke, ini dia gambarnya ya. Semakin panjang lengan kuasa, maka kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit beban tersebut. Contoh alat-alat tuas jenis 1 adalah gunting, jungkat-jungkit, tang, timbangan, dan lain sebagainya. Pemakaian prinsip tuas jenis 1 dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat, yaitu tadi contohnya salah satunya adalah gunting. Jadi gunting itu adalah bagian di mana diletakkan tangan, ini menjadi kuasanya. Kemudian bagian tengah dari gunting yang merupakan tumpuan, dan bagian yang berhubungan langsung dengan beban atau benda yang mau dikerjakan ini disebut dengan beban atau gaya beban. Maka urutannya jika kita lihat di sini, yang berada di posisi bagian tengah yaitu tumpuan atau titik tumpu. Makanya ini termasuk tuas jenis pertama. B. Tuas jenis kedua, yaitu tuas yang gaya beban atau FB-nya terletak di antara tumpuan dan gaya kuasa. Contoh alat-alat tuas jenis 2 adalah pembuka tutup botol, gerobak dorong, pemotong kertas, serta pemecah kulit kemiri. Pemakaian prinsip tuas jenis 2 dalam kehidupan sehari-hari, tadi salah satu contohnya adalah gerobak dorong atau nama lainnya beko. Jadi beko dikatakan tuas jenis kedua karena
yang berada di tengah itu adalah beban, yaitu ini beban. Kemudian bagian tangan yang meletakkan tangan ini disebut dengan kuasa atau gaya kuasa, dan roda yang ada di depan merupakan tumpuan daripada alat ini. Makanya sesuai urutannya yang berada di tengah adalah beban, maka inilah disebut dengan tuas jenis kedua. Kemudian yang C, tuas jenis 3, yaitu tuas yang gaya kuasanya terletak di antara tumpuan dan gaya beban. Contoh alat-alat tuas jenis 3 adalah pinset, penjepit roti, siku lengan, stapler atau hefter, dan skop. Pemakaian prinsip tuas jenis 3 dalam kehidupan sehari-hari, tadi salah satunya adalah skop. Jadi skop itu bagian ujungnya ini kita sebut dengan beban, kemudian bagian tengahnya menjadi kuasanya, dan tumpuannya berada di bagian atas skop. Sehingga yang berada di tengah adalah gaya kuasanya, makanya dia termasuk tuas jenis ketiga. Keuntungan mekanik atau KM pada tuas. Pada materi sebelumnya, katrol dan bidang miring, juga kita sudah membahas apa itu keuntungan mekanik, ya. Jadi untuk tuas, karena syarat kesetimbangan tuas itu adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, dan KM sama dengan FB per FK, maka KM atau keuntungan mekanis untuk tuas rumusnya menjadi LK per LB, dengan KM sama dengan keuntungan mekanis, FB gaya beban satuannya Newton atau disimbolkan dengan huruf N, FK gaya kuasa satuannya juga Newton, LK lengan kuasa satuannya meter atau disimbolkan dengan M, LB lengan beban dengan satuannya juga meter atau disimbolkan dengan huruf M. Contoh soal. Besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanisnya. Ini adalah gambarnya, ya. Jadi seperti biasa untuk menjawab soal seperti ini kita mulai dengan diketahui. Diketahui tadi beratnya, besi beratnya. Jadi itu merupakan FB gaya beban 160 Newton. Kemudian LK panjang lengan kuasa 2,5 meter. Kemudian LB panjang lengan beban sama dengan 1 meter. Apa yang ditanya? Besar kuasa dan keuntungan mekanis. Jadi FK dan KM. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita saksikan berikut ini. Oke. Tadi sebelumnya sudah kita sampaikan rumusnya adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Kita masukkan angkanya, FB 160, LB dikali 1 sama dengan FK dikali 2,5. Sehingga FK sama dengan 160 dikali 1 per 2,5. Setelah dikali kemudian dibagi, diperolehlah hasil 64 Newton. Oke, kemudian untuk mencari keuntungan mekanisnya kita bisa menggunakan rumus yang sama, FB sama dengan LB, FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Oke, 160 sama dengan 160 dikali 1 sama dengan FK dikali 2,5. Oke, ini yang tadi ya. Kita langsung saja ke KM nya, yaitu sama dengan FB per FK. Ya, untuk mencari keuntungan mekanis kita cukup mulai dari rumus ini. KM sama dengan FB per FK, yang mana tadi FB nya sama dengan 160 dan FK nya tadi kita peroleh 64. Jadi 160 dibagi 64 sama dengan 2,5. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia.
Oke, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar orang yang sedang mengangkat barbel. Jadi ketika seseorang sedang mengangkat barbel, maka di sini juga telah terjadi atau ada prinsip pesawat sederhana, yaitu di mana bagian lengan yang mau megang barbel ini menjadi gaya bebannya, ya. Kemudian siku sebagai tumpuannya dan gaya kuasanya yaitu lengan bagian bawah. Sehingga kalau kita lihat urutannya, ya, yang berada di tengah adalah tadi gaya kuasa. Sehingga cara kerja daripada struktur otot rangka manusia ini atau ketika mengangkat barbel ini merupakan contoh daripada tuas jenis ketiga. Oke. Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip tuas juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis, seperti pada gambar berikut. Oke, ini pada saat orang bermain bulu tangkis, ya. Pengungkit jenis satunya yaitu ketika titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot lehernya untuk menengadahkan kepalanya. Ya, ini bagian daripada pengungkit jenis satu. Kemudian pengungkit jenis ketiga yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Kemudian pengungkit jenis ketiga, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Seperti biasa, materi kali ini kita akhiri dengan tugas, yang mana ini merupakan tugas yang kedua untuk bab 2 ini, ya. Oke, ini soal pertama. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanis tuas tersebut. Berikut gambarnya. Kemudian yang kedua, carilah satu contoh kegiatan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia kecuali mengangkat barbel, ya. Sertakan termasuk tuas jenis keberapa kegiatan tersebut beserta alasannya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami, ya, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.